Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini mari kita belajar biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu karena kalian telah naik kelas dari kelas 11 menjadi kelas 12. Dimana nanti di kelas 12 ini beda dengan tahun sebelumnya yang di kelas 12 masih bisa saya bagi materi semester ganjil dan genap, saya ajarkan sesuai jadwalnya. Nah, namun pada semester ini nanti materi semester ganjil dan genap akan saya mampatkan ke dalam semester ganjil semua. Jadi nanti di semester ganjil ini kalian akan mempelajari mulai KD 1 sampai KD 10. Nah, di situ nanti saya akan mempersingkatnya menjadi 7 KD. Yang awalnya 10 KD ada 7 KD atau 7 bab. Nah, untuk pertemuan pertama kita awali dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita awali dulu dari pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita buka slide pertama. Itu kan disajikan ada gambar orang dan tumbuhan. Nah, di situ juga tertera pertanyaan manakah yang termasuk pertumbuhan dan manakah yang termasuk dalam perkembangan. Jadi, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan sendiri dari gambar yang di atas ini dapat kita analisis. Kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya panjang, volume, ukuran, massa. Jadi dari mulai kecil menjadi besar itu adalah pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan itu perubahan yang menyertai pertumbuhan atau menuju tingkat kedewasaan. Contohnya kalau perkembangan itu gini. Misal bayi baru lahir belum bisa berbicara kan ya. Nah, nanti suatu hari nanti bayi itu bisa berbicara. Nah, itu merupakan termasuk perkembangan. Sedangkan kalau pertumbuhan itu pertambahan volume. Jadi mulai dari kecil sampai besar. Nah, kalau perkembangan itu selalu diikuti dengan pertumbuhan, tapi kalau pertumbuhan tidak selalu diikuti dengan perkembangan. Contohnya gimana? Kalau pertumbuhan tidak diikuti perkembangan. Nah, itu terjadi pada kasus seperti kayak anak yang memiliki kelainan, misal dia sebenarnya udah waktunya berbicara, tapi dia belum bisa berbicara. Nah, itu merupakan tapi dia tumbuh. Nah, itu merupakan salah satu contoh pertumbuhan yang tidak diikuti dengan perkembangan atau terlambatnya dia berkembang. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu disajikan mind mapping atau peta konsep. Jadi, kalau pertumbuhan dan perkembangan itu akan dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, faktor internal atau faktor dari dalam. In berarti kan dalam. Yaitu contohnya dari gen, hormon, itu faktor internal. Sedangkan kalau faktor eksternalnya itu dipengaruhi dari luar. Contohnya suhu, nutrisi, air, dan lain-lain. Itu merupakan faktor eksternal. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini akan terjadi pada siapa? Pada tumbuhan bisa, pada hewan, serta pada manusia. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana sih perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Nanti dipengaruhi apa saja? Perkembangan dan pertumbuhan pada hewan atau manusia itu juga apa saja ya. Nah, kita mulai dari pertumbuhan. Pengertiannya dulu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pertumbuhan merupakan pertambahan atau peningkatan jumlah, ukuran, massa, volume yang bersifat irreversibel. Artinya irreversibel yaitu dapat berubah-ubah. Nah, sedangkan kalau perkembangan itu perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kedewasaan. Jadi nanti dia semakin dewasa itu termasuk perkembangan. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, indikator untuk ukuran tumbuhan. Satu dimensi bisa diukur dalam satuan dimensi atau 2 dimensi. Contohnya kalau satuan dimensi itu seperti panjang, lebar, diameter, itu merupakan
pengukuran secara satu dimensi. Sedangkan kalau dua dimensi itu misal luas daun. Nah, itu berat basah, bagian tumbuhan yang mana yang dihilangkan airnya, berat kering, itu dua dimensi ya. Sedangkan kalau tiga dimensi itu volumenya. Untuk tahapan-tahapan pertumbuhan itu ada pembelahan sel, pemanjangan sel, serta diferensiasi atau perubahan. Nah, untuk yang pertama, pembelahan sel itu terjadi pertambahan jumlah sel dengan cara pembelahan mitosis pada meristem apikal. Jadi, meristem apikal itu di mana? Meristem apikal itu terletak di bagian atas, bagian ujung, maaf ya. Meristem apikal itu bukan terletak di bagian atas tetapi di bagian ujung. Contohnya di apa? Di ujung tanaman, misal di ujungnya sini, atau di ujung akar, itu termasuk meristem apikal. Pokoknya ya di ujung-ujung. Kalau di ujung batang itu berarti kan dia tumbuhnya ke atas, sedangkan kalau di ujung akar dia akan tumbuh ke bawah. Nah, kemudian diikuti dengan pemanjangan sel. Pemanjangan sel berarti terjadi pembesaran sel ditandai dengan vakuola semakin pembesar. Jadi misalnya awalnya itu kecil ya, awalnya hanya segini, nanti dengan pemanjangan sel dia akan melakukan pembesaran juga di sel-selnya, jadi nanti dia akan berubah menjadi besar. Serta yang terakhir adalah diferensiasi atau perubahan, yaitu perubahan struktur dan fungsi jaringan tersebut. Contohnya, awalnya jaringan pelindung itu akan berubah menjadi jaringan epidermis, jaringan dasar menjadi parenkim, jaringan penunjang menjadi sklerenkim atau kolenkim, dan jaringan pembuluh menjadi xilem dan floem. Nah, dapat kita udah belajar di kelas 11 dulu pembelahan, ada pembelahan mitosis, ada yang meiosis. Kalau mitosis itu nanti yang dihasilkan itu sama dengan induknya. Nah, di pembelahan mitosis itu ada fase interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase atau biasa kita kenal dengan sebutan PAKMAT. Nah, terus kemudian di bawah ini ada gambar ujung batang. Nah di situ ada datangnya cahaya. Kalau cahaya datang dari atas itu batangnya akan tumbuh ke atas ya kan? Ya, tumbuh ke atas terus. Tapi sedangkan kalau cahaya datangnya dari samping, cahaya akan membelok. Nah, kalau dulu kita nyebutnya bagaimana? Kalau misal matahari di sini ya, Nak. Kemudian di sini batangnya. Nah, nanti bagaimana arah pertumbuhan batangnya? Kita akan menyebutkan arah pertumbuhan batang akan mengikuti datangnya cahaya. Berarti misal ketika pagi hari, cahaya matahari dari sebelah timur. Nah, kemudian kalau udah sore dia kan akan dari sebelah barat. Apakah tumbuhan akan berbelok seperti ini? Kan tidak. Jadi itu salah. Yang benar adalah bukan batang yang mengikuti arah datangnya cahaya matahari, tetapi di sini dapat kita lihat ketika cahaya matahari datang dari atas, berarti bagian tumbuhan yang terkena cahaya matahari adalah bagian atasnya sini, ya kan? Nah, sedangkan kalau cahaya mataharinya dari bagian samping sini, berarti kan bagian sini yang terkena lebih banyak. Nah, nanti bagian yang terkena cahaya matahari lebih banyak itu yang akan mengalami kerusakan jaringan. Jadi, dia tumbuhnya akan semakin lambat. Sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari itu tumbuhnya akan semakin cepat. Jadi nanti dia akan membelok seperti itu. Nah, kemudian di sini ditampilkan pertumbuhan pada akar. Nah, ini ada akar. Ketika dia disayat secara membujur dan melintang, itu terdapat tudung akar, ada berkas pembuluh dan lain-lain. Nah, kalau yang di luar ini seperti rambut, itu namanya rambut akar. Kemudian pertumbuhan pada ujung batang. Di dalam ujung batang itu terdapat sel-sel meristem yang dilindungi oleh primordium daun atau pelindung daun, serta terdapat nodus-nodus sebagai tempat munculnya daun, dan internodus adalah sekat antara nodus satu dan nodus lainnya. Nah, meristem dibagi menjadi dua, ada meristem apikal, ada meristem aksiler. Kalau meristem apikal itu merupakan meristem arah tumbuh ya. Ada yang kalau di ujung batang berarti tumbuh ke atas, kalau di ujung akar berarti tumbuh ke bawah.
Sedangkan kalau meristem aksiler itu merupakan pembentuk cabang. Nah, meristem aksiler ini terdapat di antara nodus-nodus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertumbuhan sekunder. Di pertumbuhan sekunder ini terjadi setelah pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan ke arah samping atau terjadi penebalan. Contohnya gimana pertumbuhan sekunder? Misal kita punya batang ya, awalnya itu batangnya berwarna hijau. Kemudian nanti setelah beberapa minggu kemudian batangnya berubah menjadi warna coklat atau berkayu. Itulah yang disebut pertumbuhan sekunder. Batangnya berubah menjadi batang berkayu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertama, adanya faktor kompetisi untuk mendapatkan cahaya. Kemudian faktor tinggi tanaman, yaitu membutuhkan keseimbangan jumlah jaringan pengangkut dan kekuatan struktur tumbuhan. Serta dalam penggunaan kambium vaskuler dan terletak antara xilem dan floem. Pertumbuhan kambium vaskuler menuju ke arah luar, terbentuk xilem sekunder, ke arah dalam dan terbentuk xilem sekunder. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah pertumbuhan vaskular itu nanti yang menentukan usia daun. Misal, kalau kita menjumpai daun usia batang maksudnya. Nah, kalau kita menjumpai batang yang dipotong, nah, kadang kan kita lihat tuh lingkarannya ada berapa. Kalau lingkarannya ada 1, berarti usia tanamannya hanya 1 tahun. Dan kalau lingkarannya udah terbentuk 3, berarti usia tanamannya udah 3 tahun. Setiap 1 tahun itu terbentuk 1 lingkaran yang terdiri dari 2 warna. Ada warna terang dan ada warna gelap. Warna terang akan terbentuk ketika musim hujan. Nah, di warna terang ini nanti itu menunjukkan kambium xilem yang terbentuk. Jadi ketika musim hujan itu kambium xilem yang terbentuk. Kenapa kalau musim hujan kambium xilem yang terbentuk kok bukan ya kambium floemia? Karena berdasarkan fungsi xilem itu, xilem berfungsi sebagai pengangkut air. Sedangkan kalau floem itu kan mengangkut zat hara. Nah, kalau musim hujan kan banyak air ya nak. Jadi nanti yang terbentuk adalah xilemnya. Kemudian kalau musim kemarau itu dia lebih warna coklat atau warna gelap. Nah, itu nanti yang terbentuk adalah kambium floem. Nah, kalau lingkarannya ada 4 berarti usianya 4 tahun, seperti itu. Kemudian aktivitas meristem sekunder ini dapat membentuk struktur lingkaran tadi ya. Nah, selanjutnya di sini disajikan pola pertumbuhan tumbuhan. Ada kurvanya. Nah, di sini ada fase logaritmik, ada fase linear dan fase penuaan. Jadi pertama kalau fase logaritmik itu di grafik yang berwarna merah ini. Nah, yaitu terjadi pertambahan secara eksponensial sejalan dengan waktu. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan itu lambat pada awalnya, tetapi kemudian itu meningkat. Nah, pertama kan kalau kita menanam tumbuhan kan kayak pertama tuh nggak berkembang-kembang ya, nggak tumbuh-tumbuh, lama gitu tumbuhnya. Tapi kemudian nanti dia akan menjadi meningkat tumbuhnya. Itu adalah fase logaritmik. Sedangkan kalau fase linear itu pertambahan ukuran berlangsung secara konstan. Jadi dia lebih teratur tumbuhnya, nggak meningkat lagi. Nah, kalau yang fase penuaan ini dicirikan oleh laju pertumbuhan yang menurun atau saat tumbuhan itu sudah mencapai kematangan dan mulai menua. Misal kalau kita menanam tanaman ya, nah kok nggak tumbuh lagi, kok nggak ke atas lagi, berarti ini tumbuhannya sudah memasuki fase penuaan. Nah, kemudian di jenis-jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada tumbuhan anual, ada bienal, ada perennial, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita bahas tumbuhan anual, yaitu siklus hidup terjadi dalam satu musim dari berkecambah sampai mati. Contohnya berarti ketika kita menanam tumbuhan itu, nanti ketika dia udah berkecambah, sudah berbuah, kemudian dia langsung mati. Contohnya apa? Contohnya adalah padi.
bunga matahari, jagung. Jadi ketika kalian menanam padi, kalau dia udah berbuah ya udah nanti dia bakal mati, tidak bisa berbuah lagi. Itu padi. Jagung juga seperti itu dan bunga matahari juga sama seperti itu. Makanya kalau kita lihat di sawah-sawah ketika tadinya udah dipanen itu langsung diambili sama petani dan diganti padi yang baru lagi. Kemudian kalau tumbuhan bienal yaitu siklus hidupnya terjadi selama 2 musim atau 2 tahun. Contohnya apa? Wortel, kubis, lobak itu adalah bienal. Jadi dia bisa 2 kali masa panen ya. Nah, musim pertama dia menyimpan karbohidrat di organ penyimpanannya. Contohnya wortel. Jadi pertama dia membuat wortel dulu dan pada musim kedua dia baru membentuk buah atau biji dan bunga itu di wortel. Nah, untuk selanjutnya yaitu tumbuhan perennial ini dibagi menjadi 2. Ada herbaceous perennial, ada woody perennial. Yang pertama herbaceous perennial. Kalau tumbuhan perennial ini siklus hidupnya sepanjang musim dapat menghasilkan buah dan biji. Nah, kalau yang pertama adalah herbaceous perennial, yaitu ketika pucuk mati setelah berbunga dan berbiji. Contohnya apa? Jahe, kentang, bawang. Itu ketika pucuknya mati, itu kalau dia udah berbuah dan berbiji, maka pucuknya akan mati. Kalau belum berbuah atau berbiji, dia tidak bisa mati. Kalau yang woody perennial itu pucuk tidak mati setelah berbuah, berbunga, dan berbiji. Contohnya apa? Pinus atau evergreen, daun yang selalu warna hijau sepanjang tahun. Nah, itu pohon pinus itu dia termasuk woody perennial. Meskipun dia berbuah terus-menerus, dia tidak akan mati dan selalu hijau sepanjang tahun. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada faktor eksternal, berarti dari luar, seperti pertama cahaya, temperatur, ketersediaan air, unsur hara, pH. Sedangkan kalau faktor internal berarti dipengaruhi dari dalam, ada gen dan hormon pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan ada auksin, gibrelin, spekinin, asap absisat, dan gas etilen. Nah, kita buka pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ini berfungsi sebagai perkembangan buah. Jadi, kalau kalian punya pohon, dia tidak berbuah-buah, berarti ada yang mengganggu di mananya? Di hormon auksinnya. Nah, kemudian hormon auksin ini juga berperan dalam dominansi apikal atau pertumbuhan pada pucuk yang dapat menghambat kuncup lateral. Artinya apa? Yang tadi saya jelaskan, ketika ada cahaya matahari dari atas, dia akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada area atas sehingga batangnya akan tumbuh ke atas terus menerus. Sedangkan kalau cahaya mataharinya datang dari arah samping, dia akan berbelok. Karena kenapa? Yang bagian tidak terkenai cahaya itu akan tumbuh dan yang terkenai cahaya akan rusak. Jadi tumbuhnya akan ke arah samping. Kemudian ada absisi. Absisi itu adalah pengguguran. Jadi ketika gugur itu disebabkan oleh hormon auksin. Ketika hormon auksin berkurang, berarti daun-daun akan berguguran. Dan yang keempat adalah pembentukan akar adventif atau akar yang tumbuh ke bawah. Selain akar primer, juga ada akar adventif atau akar-akar pembantu lainnya. Begitu. Nah, ini dapat kita lihat hormon auksin ya. Ketika cahaya datang dari atas, hormon auksinnya akan kembali lagi ke bawah. Jadi nanti arah tumbuhnya batang akan lurus terus. Sedangkan kalau cahayanya dari samping, dia akan berbelok. Nah, seperti yang dilihat di gambar ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hormon pertumbuhan gibrelin. Nah, hormon gibrelin ini sangat membantu pada perkembangan buah dan buah. Jadi, ketika tumbuhan kalian udah berbuah, udah berbunga, kalau buahnya awalnya kecil menjadi besar, menjadi masak, itu yang membantu adalah hormon gibrelin. Sedangkan kalau kekurangan hormon gibrelin, pertumbuhannya akan terhambat. Misal, aku punya mangga di depan rumah, tapi ketika dia masih kecil, dia udah rontok, berarti itu terganggu pada hormon gibrelinnya ya. Nah, selanjutnya ada fungsinya sebagai
perkecambahan biji atau mobilisasi cadangan makanan dari endosperm untuk pertumbuhan embrio. Jadi perkecambahan itu juga dipengaruhi oleh hormon gibrelin. Memacu pemanjangan secara abnormal atau dia tumbuh terus. Abnormal berarti kan tidak normal ya, berarti dia tumbuhnya tinggi. Nah, kalau kalian pernah menjumpai tanaman kubis, itu kan sebenarnya tanamannya kan pendek-pendek. Tetapi kalau disuntik dengan hormon gibrelin, dia bisa tumbuh tinggi. Itu berarti dia tumbuh secara abnormal. Nah, serta merangsang pembelahan sel dan pemanjangan sel. Kemudian ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini berfungsi sebagai pembelahan sel dalam jaringan meristematik. Jadi dia hormon pertumbuhan. Kemudian akan merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem atau perubahan sel-sel tadi yang awalnya sel pelindung menjadi sel epidermis. Kemudian mendorong pertumbuhan tunas ke samping dan perluasan daun, menunda penuaan daun dan merangsang pembentukan pucuk dan mampu memecah masa istirahat biji. Jadi gini, kalian kan pernah ya menanam kacang hijau di dalam botol plastik atau gelas plastik. Nah, ketika kacang hijau itu kalian kasih air, nanti bijinya akan pecah. Nah, itu yang merangsang siapa pemecahan biji itu? Yang merangsang adalah hormon sitokinin, seperti itu. Nah, kemudian ada gas etilen. Gas etilen ini berfungsi untuk memacu pematangan buah, memacu perkecambahan biji, dan mendorong gugurnya daun. Itu fungsinya gas etilen, serta menurunkan dominansi apikal. Nah, kalau asam absisat itu untuk mempercepat absisi daun, mendorong sintesis protein dan perkecambahan. Nah, kemudian ada lagi perkembangan tumbuhan, yaitu tumbuhan terdiri dari epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Kotiledon ini yang besar ini ya. Nah, nantinya ketika kalian mengamati kecambah biji, kalau pertama ada 2 daun yang tumbuh, itu bukan daun tapi itu adalah kotiledon atau tempat nutrisi pada daun, pada tanaman. Nah, biji terbagi menjadi 2, ada yang dikotil, ada yang monokotil. Dikotil berarti bisa dibagi menjadi 2 atau terdiri dari 2 keping. Sedangkan kalau monokotil itu hanya 1 keping saja, dia tidak bisa dibagi lagi, seperti itu. Nah, di sini ada perkembangan hipogeal dan epigeal. Kalau perkembangan secara epigeal itu kotiledon terdapat di dalam permukaan tanah, dan ketika dia tumbuh maka kotiledonnya itu ikut naik ke atas. Contohnya apa? Kacang hijau, dia ikut ke atas. Biasanya tumbuhan yang epigeal itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Sedangkan kalau yang hipogeal itu kotiledonnya akan tertinggal di bawah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kelapa. Nah, itu dia akan di bawah tanah terus, bijinya tidak ikut naik ke atas. Nah, biasanya kalau tumbuhan hipogeal itu adalah tumbuhan monokotil atau berkeping 1, seperti itu. Nah, proses perkembangan tumbuhan pertama ada dormansi biji atau fase istirahat, inhibisi atau pengambilan air. Jadi ketika dormansi biji, kemudian kalian kasih air tuh biji, nanti dia akan berpecah, kepingnya pecah ya. Kemudian akan memicu enzim hidrolitik dan merombak cadangan makanan sehingga terbentuk energi dan akan memunculkan rambut-rambut akar, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.